warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junidar Mesrawati Bule dari Prodi Manajemen NIM 28923500054 ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis. Pasar persaingan sempurna. 1. Pasar bebas. Pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Triliun pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisien pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli, ada banyak produk yang dijual, hasil pertanian, serta perikanan. Kebalikan dari pasar, jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Pembentukan harga benar-benar terjadi karena keinginan produsen dan konsumen, permintaan dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dari sisi produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan sempurna ada di bidang produksi dan perdagangan. Persaingan sempurna adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu suatu bentuk pasar yang hanya terdapat sedikit penjual namun banyak pembeli. 2. Pasar persaingan tidak sempurna juga sering disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Dikutip dari Investopedia, pada persaingan tidak sempurna adalah terjadi di suatu pasar apabila salah satu syarat dalam pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi, yaitu 1. Monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani. Monos berarti satu dan polein berarti menjual. Ida Nuraini dalam buku Pengantar Ekonomi Mikro menuliskan bahwa dalam jenis pasar ini, penjual memiliki kuasa dalam menentukan harga. Pasar ini juga disebut tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Tak hanya itu, pasar monopoli juga tidak bisa atau sulit untuk dimasuki pemain baru. Lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hak cipta menjadi faktor kuat untuk memasuki pasar ini. 2. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang termasuk dalam kategori persaingan tidak sempurna. Di pasar ini terdapat hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri atau sektor tertentu. Mereka bersaing untuk menguasai pasar dan jumlah pembeli biasanya cukup banyak. 3. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal.
bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar harga yang tidak sehat karena banyak penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Perbedaan pasar monopsoni dan monopol terdapat pada pengendali pasar tersebut. Pasar monopsoni dikuasai oleh pembeli tunggal, sedangkan pasar monopoli dikuasai oleh penjual. 4. Pasar oligopsoni adalah jenis pasar persaingan tidak sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan hanya beberapa pembeli. Agar produk atau jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung stabil. Biasanya, harga produk ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun, penjual tidak akan merugi atau tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga pasar mereka sendiri. Mayoritas produk yang ditawarkan adalah bahan mentah atau hasil alam. 3. Etika konsumen. Bagian A yaitu bisnis perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai pemberitahuan kepada konsumen. Bagian B, antara konsumen dan produsen. Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian ini, maka ada unsur-unsur perjanjian jual beli harga dan barang. C. Kasus-kasus etika konsumen. Kenyataannya, memanfaatkan media sosial untuk mengelola bisnis bukannya tanpa kesalahan. Masih banyak pengguna yang belum dapat mengelola bisnis dengan etika yang baik. Efek yang ditimbulkan adalah kesan konsumen atau calon konsumen dalam melihat atau mereview produk yang ditawarkan. Berikut beberapa pelanggaran etika bisnis dalam mengelola usaha di era digital, diantaranya 1. Mencuri ide bisnis, penipuan, melakukan teks secak, menggunakan foto produk orang lain, tidak aktif dan tidak kreatif. Periklanan. Fungsi iklan yaitu adapun fungsi iklan bagi perusahaan yaitu untuk mempromosikan produk baik berupa barang atau jasa agar konsumen selalu mengingat produk yang diiklankan. Untuk menarik konsumen merekomendasikan produk yang diiklankan kepada orang terdekatnya. Bagian B, jenis-jenis iklan, yaitu iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman, iklan permintaan, iklan penawaran. C. Kasus-kasus etika periklanan. Mencuri ide bisnis, salah satu pelanggaran kelas berat yang dilakukan oleh pesaing bisnis adalah mencuri ide bisnis. 2. Penipuan. 3. Melakukan teks secara acak, menggunakan foto produk orang lain. 5. Tidak aktif dan tidak kreatif. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.